membawa hasil, ya, hasil pertama, ya, buah sulung. Nah, itu. Jadi saya percaya bahwa kita di sini sebagian besar sebagai masyarakat agraris, masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, di sawah, yang di ladang, bahkan dengan kemajuan yang ada, ya, sudah boleh ada yang menjadi ASN, ya, ada yang wira swasta, ada yang sudah bisnismen atau bisnis rumah. Dengan semua usaha pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan, ya kemarin, ya, dengan tradisi kebiasaan yang ada, Bapak Ibu, saudara kita sekalian memberikan pasti yang terbaik. Betul? Iya, yang terbaik. Jangan sampai yang jelek kita berikan, ya? Karena hingga kini masih ada juga yang memberikan persembahannya, ya, uangnya itu mungkin sudah lama, sudah kusut dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan ke depan dan sampai terjadi bersyukur kepada Tuhan, memberi dengan sukacita, bukan mau semau hati kita, tapi dengan sukacita sebagai ungkapan iman, ya, bukan karena tradisi semata-mata, tetapi sebagai ungkapan iman. Mari kita lihat dalam bentuk kita yang jadi dasar dalam pengucapan syukur kita pada saat ini, Ulangan 26 tadi yang 1-11. Di situ kalau kita teliti dengan cermat, menjadi dasar yang memang ini yang sangat kuat, dasar yang sangat kuat dalam kesaksian Alkitab, pokok, ya, memberi persembahan. Tapi sangat relevansi bagi kehidupan kita. Perhatikan di sini. Tidak dimulai dengan satu peraturan, haruslah engkau memberi perpuluhan. Nanti kalau sudah di ayat 12 baru nanti seterusnya itu tentang perpuluhan. Di sini dia mulai pertama-tama dikatakan tentang negeri yang dikaruniakan Allah itu sebagai apa? Milik usaha. Ya. Kalau kita kaitkan, relevansikan dengan situasi yang ada, milik usaha kita yang kita ada di Kabupaten Parigi-Motong, Kecamatan Parigi Selatan, desanya Masari, ada di masyarakat, ada di pusat sini dan pasar bawah, tapi ada juga yang di Belakang Padan. Kita mau mengatakan inilah tempat kita, milik usaha kita. Kalau dalam naskah yang ada di sini, umat Allah Israel, mereka diberikan tempat negeri yang didiami. Mereka juga berjuang sama seperti kita. Perjuangan mereka juga di bidang agraris dan pertanian. Kalau kita teringat, ada persembahan kain dan emas. Kenapa persembahan kain tidak diterima atau ditolak Allah? Nah, persembahan yang ada diterima Allah. Kenapa? Ada apa?
Karena apa yang dipersembahkan oleh Abel memang sesuai dengan apa yang dia terima, dan dia berikan itu dengan iman yang tulus. Beda dengan yang dulu suamiku, maaf ya, yang satu salah menafsirkan, ada yang menafsirkan karena asapnya itu apa? Tidak itu cuma tafsiran daripada keterangan yang membuat film itu. Ya? Kan begitu. Beri dengan sukacita dan iman itu sesuai dengan apa yang ada pada kita. Biasa kalau kita di masa hari ini, ya, ada yang kerja sampai keempat. Sudahkah sesuai kita berikan itu sesuai dengan apa yang kita peroleh? Kita jawab sendiri, ya. Ada yang sebagai pengusaha, usaha goreng, apa itu seterusnya, ya. Ada yang ASN, ada yang buka kios atau warung. Ya. Perhatikan bahwa apa yang dipersembahkan itu dalam rangka menjawab berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sehingga bersyukur dengan sukacita, dengan iman. Bukan karena kebiasaan saja, lebih dari itu. Selanjutnya mari kita perhatikan. Sini umat Allah Israel diingatkan bahwa hasil pertama jangan dulu terus dipakai, ya. Tapi saya perhatikan di sini ada yang memang dia ingat, oh ini untuk apa? Ada yang mau untuk pendeta. Makasih ya. Hasil pertama kami dipakai, tetapi hendaknya ini disisihkan dulu untuk dipersembahkan. Persembahkan kemana? Perhatikan ayat 1 sampai 4. Dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam di tempat yang ditentukan. Samping itu diingatkan tentang tanah. Asal kita kan tanah kembali ke tanah, dulu kembali sambil memandang itu kalau kan tidak. Tapi nanti tanah dikatakan itu memberi hasil. Nah, itu karena kita menolaknya. Kita tercapainya dengan ya, memang di sini sudah ahli-ahlinya, ahli-ahli pertanian, ya. Malah pernah ada datang penyuluh lapangan, ya. Nah, ada sih report penyuluh lapor. Nah, ada di satu tempat ini di Pasir, saya tidak bilang mana. Ada juga itu penyuluh pangan yang kasih benih padi. Kalau ini bibit kumpul ini, pakai ini, harganya sekian, dinilai oleh petani. Kemudian setelah diabur benihnya, bukan jadi bibit kumpul, malah langsung satu-satu dada, nengking. Ya, bibit padi ini datang aku apa tidak? Kembali ke bibit yang biasa dipersiapkan oleh petani-petani yang tadi. Luar biasa. Jadi kita syukuri Tuhan berikan kita. Tuhan beri hikmat, tidak semua orang diberikan hikmat seperti itu. Karena itu kita bersama-sama belajar dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan memberi kita hikmat, kemampuan untuk mengelola tanah
berlimpah apa? Bukan susu dan madu. Halo? Hasil. Berlimpah berkat. Berlimpah berkat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Dua alasan yang ada ini yang saya kemukakan tadi menjadi bagian dalam kehidupan ini supaya kita belajar Israel memberi hasil pertama. Ayat 10 perhatikan. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Nah, dengan persembahan yang dipersembahkan, tanda sukacita atas segala yang baik yang diberikan oleh Tuhan Allah seisi rumah. Ayat 11 itu seisi rumah, bukan hanya untuk kepala keluarga, tetapi untuk seisi rumah. Saudara yang sangat kasih Tuhan, hendaklah dalam kehidupan kita terus menyatakan betapa Tuhan menyayangi kehidupan kita, mengasihi kehidupan kita, supaya ketika kita berusaha bekerja, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kita boleh mendapat hasil dengan mengumpulkan, memberi, membawa persembahan dari tiap-tiap rumah tangga. Kita sudah membawa sebagai umat Tuhan, bawa dalam rangka apa? Menjawab kasihnya. Dan ini juga dipakai adalah untuk pekerjaan pelayanan, untuk membiayai program kerja dalam pelayanan. Kita sama-sama berjuang supaya program kerja pelayanan kita terus diupayakan, diakonianya, PI-nya, semua yang terkait dengan pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi sumber daya manusia, supaya dalam hidup kita sebagai warga gereja dan pelayan gereja mempunyai kualitas iman. Lalu saya katakan, kita tidak hanya hidup memperhatikan kualitas, tapi juga harus kualitas dari segi jumlah penting, dari segi mutu penting. Yang pertama adalah dasarnya itu harus kuat. Kalau tidak kuat, ya seperti yang dibaca tadi, tidak sembuh. Seperti yang dibaca di belakang, semua sudah tahu. Jangan seperti itu. Ketika dasar kita kuat, pemahaman kita yang benar terhadap firman Tuhan, maka apapun tantangan yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak pernah mundur, maju terus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan, Tuhan Allah memberkati kita semua dalam segala usaha yang kita kerjakan, baik sebagai pegawai di kantor, ada yang sebagai guru, sebagai perawat, sebagai petani, bisnismen, bisniswoman, apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita, diberkatilah kita sekalian. Dan tanah yang Tuhan berikan di desa ini, di daerah kita ini, Tuhan sudah janjikan sumpah kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub, bahwa kita ada di sini diberkati oleh Tuhan dengan kerja keras, dengan iman, sehingga dengan sukacita iman kita bersyukur karena kita diberikan limpah berkatnya. Amin. Amin. Terpujilah. Nah,